Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, kita teruskan materi berikutnya. Ini masih perkuatan ya forensik dan rehabilitasi struktur, cerita perkuatan struktur. Sebelumnya kita sudah bahas contoh ya, perbaikan atau perkuatan pada struktur balok sederhana yang mengalami yang rentan terhadap beban geser. Ya. Jadi ada struktur resisting, kemudian kalau bebannya mau ditingkatkan dari hasil analisis, misalnya beban geser akan mengalami masalah, nanti maka diperkuat gesernya. Ya. Jadi kemarin perkuatan geser itu menggunakan external bonding namanya. Jadi material perkuatannya FRP ini dilekatkan ke permukaan beton. Nah, kemudian cara perhitungannya kemarin sudah ada. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masuk kepada struktur yang lebih kompleks, itu bangunan gedung, gitu. Khususnya pada join, sambungan. Jadi pada struktur sambungan kolom dan balok pada bangunan beton bertulang, gitu ya. Sebelum diperkuat kita harus bisa periksa dulu apakah struktur resistingnya itu mengalami masalah atau tidak, ya. Khususnya pada join. Nah, di sini ya ini perhitungan analitis sederhananya ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama adalah lakukan pengecekan terhadap tegangan geser di joinnya. Ya, tegangan geser pada join. Tegangan geser pada join atau sambungan itu nanti yang di sini contoh hitungan ditampilkan itu mengacu pada ICI American Concrete Institute nomor 352 revisi tahun 2002 gitu ya. Berikutnya, nah yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama itu adalah ya pada struktur bangunan gedung gitu ya. Sekarang di konsep desainnya itu kan strong column weak beam, kolomnya kuat, baloknya lemah. Jadi yang paling gampang dilihat itu adalah rasio momen nominal kolomnya dengan momen nominal baloknya itu minimal 1,2 gitu ya. Jadi SNI juga menyarankan ya pada struktur portal bangunan gedung itu ya agar ya tercapai konsep desain strong column weak beam atau kolom kuat balok lemah itu. Di sini rasio momen nominal antara kolom dan baloknya itu disyaratkan minimal 1,2. Nah, kemudian kalau ini sudah terpenuhi, kemudian dicek berapa tegangan geser yang terjadi pada daerah sambungan. Nah, di sini ICM menyarankan tegangan geser pada sambungan itu harus lebih kecil dari 12 akar FC aksen. Di mana FC aksen itu adalah mutu betonnya. Ya. Jadi ini sederhana hitungannya, hanya ngecek ini saja. Jadi kalau kita punya, ini kan forensik ya, forensik kalau kita itu mengacu pada gambar S-build drawing. Ya. Dari S-build drawing itu terlihat ya kolom misalnya dimensi kolomnya, kemudian tulangan terpasang, jumlah dan posisinya seperti apa. Mutu beton dan mutu tulangannya juga sudah diketahui dari dokumen pelaksanaan gitu ya. Nah, dari situ nanti bisa kita hitung momen nominal kolom. Nah, momen nominal kolom itu gampangnya bisa kita lihat dari diagram interaksi kolomnya ya. Jadi kalau kita gunakan software kan ada software sederhana itu. Kita masukkan dimensi, kemudian masukkan dimensi kolomnya, jumlah tulangan, mutu beton dan mutu tulangan, nanti bisa kita lihat diagram interaksi. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Diagram interaksi itu kan minimal ya 3 dari 4 titik ya. Ada ya nilai pada saat kolomnya menerima tekan murni, ya. Ada nilai
beban pada saat kolom yang menerima beban tarik murni, ada pada kondisi balance, dan ada pada kondisi lentur murninya. Nah, di sini momen nominal kolom itu nilai pada saat kolomnya menerima beban lentur murni. Nanti dari diagram itu bisa kelihatan angkanya. Nah, kemudian momen nominal balok, ini juga bisa gampang hitungnya. Nanti dicek. Kalau ini terpenuhi berarti syarat pertama itu strukturnya aman. Nah, kemudian nanti masuk ke bagian kedua, substrukturnya. Ya. Joint shear stress-nya harus dicek. Untuk pengecekan, saya tutup dulu. Ya. Kita masuk dulu ke bagian kedua. Untuk pengecekan tegangan geser pada jointnya, jadi kalau kita mengacu pada ICI, maka ya rumus-rumus yang digunakan itu, ya nilai-nilai dalamnya satuannya mengacu pada satuan US. Satuan US itu berarti bebannya dalam pound atau kilopound, ya. Kemudian satuan panjangnya nanti itu adalah dalam inci, ya, atau feet. Nah, karena kita biasa menggunakan satuan SI, nah nanti nilai-nilainya harus dikonversi. Gitu. Jadi untuk mengecekkan tegangan, kita lihat gambar seperti ini, misalnya kita punya portal, ya. Portal, kemudian kita ambil substrukturnya pada bagian sambungan kolom dan balok, gitu, ya. Nah, nanti dari gambar kita punya data, ya. Misalnya penampang kolomnya seperti ini, gitu. 300-200, kemudian tulangannya terpasang seperti itu. Kemudian balok, ya, penampangnya seperti ini misalnya. Ini dari gambar as-built drawing. Kemudian tulangan terpasang di bawah 3, kemudian di atas 3, mutu beton, mutu tulangan diketahui. Nah, kemudian gambar free body diagramnya nanti kita gambarkan seperti ini. Jadi ini kolom bagian bawah, ini kolom bagian atas, ini join yang ditinjau, ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa apa itu kontrafleksur atau daerah peralihan dari momen positif dan momen negatif itu pada kolom dan balok itu dianggap atau disederhanakan jadi setengah dari tinggi kolom, ya. Setengah tinggi kolom dan setengah dari panjang balok. Ya. Makanya di sini, ya, tinggi kolom di bawahnya itu, panjang kolom di bawah itu adalah setengah dari tinggi lantai. Itu. Tinggi kolom yang ini itulah setengah dari lantai di atasnya. Ya. Di sini itu contoh 2,3 meter. Kemudian balok tadi juga sama, ya, daerah peralihan dari momen positif momen negatif itu dianggap terjadi di setengah bentang balok, ya. Misalnya dapat data seperti ini. Nah, ini kan kemarin ini khusus dia menerima beban lateral, ya, beban gempa ke sana goyangannya. Jadi momen maksimum di sambungan kemarin, ya, dari gambar itu. Nah, jadi kalau dianggap dia arah ke sana goyangan gempanya, jadi dia terlentur ke sana, baloknya kan akan bergerak ke bawah, ya, jadi nanti akan timbul momen pada balok, ya, momen nominal ini maksimal di sini, ya. Momen nominal balok. Nah, akibat momen nominal ini kan momen, ya, dalam keadaan seimbang, ya, dalam keadaan seimbang struktur ini kan momen nominal balok ini itu kan nilainya akan sama dengan gaya kolom V kolom ini, gaya geser kolom dikalikan jarak kopel momennya ke bawah, ya. Jadi V kolom dikalikan jarak ke sini, nilainya agar struktur yang akan seimbang harus sama dengan momen nominal balok. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau diambil ini persamaan dari itu ICI tadi. Jadi di sini V kolom, gaya geser kolom ini sama dengan momen nominal balok, ya, dikalikan dengan jaraknya. Jarak kopel gaya ini, itu tinggi kolom di sini adalah 2,3. Itu.
Nah, kemudian di sini alfa, ya alfa ini untuk ya ini apa yang kita tinjau adalah kolom eksterior, ya. Jadi join eksterior itu tipe 2, alfanya ya, itu dari SCA 1,25, gamanya adalah 2,12 ya, di konstanta dikali pakai. Jadi alfa kali momen nominal balok dibagi 2,3. Momen nominal balok ini dihitung dulu ya. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara menghitung. Jadi misalnya momen nominal balok itu dikatakan 72 kilonewton-meter ya. Ya, dibagi tinggi dapat gaya geser di kolom itu adalah 39,1 kilonewton ya, atau 39.100 newton. Ya. Nah, kemudian ya sini ada TU. TU itu adalah gaya tarik pada tulangan balok ini. Ya. Jadi pada kondisi ultimate, momen nominal balok itu kan ya kalau tulangannya semuanya dianggap sudah leleh, ya. Jadi momen nominalnya kan AS ya, dikalikan dengan FY. AS itu adalah luas tulangan. Ya. Luas tulangan tarik dikalikan dengan FY mutu tulangan. Jadi kalau misalnya luas tulangannya semua totalnya segini, dikalikan dengan FY, ini mutu tulangan didapatkan dari hasil uji ya, hasil uji tarik. Nah, di sini dikalikan dengan alfa tadi. Didapat ya TU-nya, gaya tarik pada tulangan, itulah sebesar ini. Nah, jadi kalau kita lihat keseimbangan gaya dalam pada join-nya di sini, ya tadi ada V kolom ya, V kolom ke sana, kemudian ada TU di sini, ya. Jadi VU ke gaya geser pada join-nya adalah TU dikurangi dengan ya TU kan ke sana dikurangi dengan V kolom. Ya. Selisih antara gaya tarik pada tulangan balok dikurangi dengan gaya geser kolom. Nah, gaya geser. Jadi gaya gesernya di sini dari hasil hitungan didapat sekian ya, 347174,2 Newton. Ini gaya geser pada join di sini. Gaya geser ini kita konversi atau kita ubah menjadi tegangan geser. Kan yang diminta kan ini joint shear stress, tegangan geser pada join. Tegangan itu kan gaya dibagi dengan luas penampang. Ya. Luas penampang berarti luas penampang joinnya. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat kolom ke sana ada 300 kali 200 ya. Jadi lebarnya 300, 200 arah tegak lurus dengan gambar. Kemudian di sini tinggi baloknya 300. Kemudian lebar ke sana baloknya 200. Berarti kalau ketemu di daerah join ya di sini penampang joinnya itu kan berarti berapa? Lebarnya 300 ya, 300 dikalikan dengan 200. Oke. Oke. Nah, jadi A-nya luas penampang joinnya sudah ada. Tegangan gesernya, gaya geser joinnya sudah ada. Nah, karena tadi kita mengacu pada ICI ya, jadi satuan gaya harus kita konversi kepada KSI atau PSI. Nah, di sini yang Newton ini Newton tadi dikonversi ke pound dibagi 4,54 ya. Dikalikan dengan 1000 ya, dibagi 1000 berarti nanti menjadi kilo pound. Maka dapat gaya geser pada joinnya adalah 76,5 kilopounds. Ya, jadi ini mengkonversi ke situ. Hingga itu gaya geser join ya, PU-nya. Nah, kemudian tegangan geser rigidnya, ya, tadi kan prinsipnya gaya geser yang bekerja ini ya kan harus lebih kecil dari tegangan geser rigid kalau dia aman dia. Nah, kita cek joint shear strength-nya. Jadi V
VN ini, ya, gaya geser nominal di join, kemampuan join untuk menahan gaya geser itu ya. Itu rumusnya adalah V gamma dikalikan dengan akar Fc aksen dikalikan dengan lebar join dikalikan dengan tinggi join, ya. Jadi gamma, nah gamma ini konstanta tadi ya, dia di ICI itu nilainya adalah 12. Kemudian Fc aksen mutu beton itu 30 MPa. 30 MPa harus dikonversi menjadi PSI. Jadi faktor pengalinya kira-kira 145. Oke, jadi ini PSI dikalikan dengan lebar dan tinggi join. Lebar join tadi adalah 200 mili ya, 200 mili diubah ke inci ya berarti dibagi 25,4 ya. Dibagi 25,4. Kemudian tinggi joinnya atau ya lebar join ini 300 mili dibagi 25,4 menjadi inci. Maka didapatkan ya, kemampuan geser joinnya itulah 73,5 kilopounds. 73,5. Dikalikan dengan faktor reduksi untuk geser ya 0,85 ya. Jadi V ultimate ya, gaya geser kemampuan ultimate joinnya untuk menahan gaya geser itu adalah 62,5 kilopound. Jadi ini kemampuannya, kemampuan existing join. Kemudian kalau dibandingkan dengan berapa besar tegangan atau berapa besar gaya yang terjadi, gaya yang terjadi tadi adalah 76,5. Berarti di sini kesimpulannya apa? Gaya yang terjadi lebih besar dari kemampuan joinnya untuk menahan gaya geser. Artinya di sini kesimpulannya joinnya lemah terhadap geser, gitu ya. Nah, kemudian kedua, untuk yang kedua tadi cek ya, yang ini joint shear stress-nya, ya. Tadi kan syaratnya ya tegangan yang terjadi. Ini tegangan ya, tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari 12 akar Fc aksen. Nah, sekarang kita cek ya. Tegangan itulah gaya kan, gaya dibagi luas penampang. Gaya yang bekerja tadi 76,5 yang ini dibagi luas penampang joinnya ini didapatkan ya ini kilopound per inci pangkat 2 ya, berarti KSI 0,82 PSI atau kalau dikalikan diubah jadi PSI ke 1820 PSI. Nah, batas izinnya ini 12 akar Fc aksen, dapatnya adalah 791. 791 berarti ini ya tegangan yang bekerja ya lebih besar dari tegangan yang diizinkan ya. Berarti kesimpulannya juga joinnya tidak aman ya. Kalau tidak aman berarti nanti dia harus diperkuat ya. Ada pertanyaan yang ini dulu? Sebelum lanjut yang berikutnya.
Baik, nggak ada ya. Nah, kemudian tadi sebelumnya tadi ya tadi ini di skip tadi. Yang paling depan itu kita harus cek dulu ini rasio antara kapasitas kolom dan kapasitas baloknya. Ya, ini saya lihatkan aja diagram interaksi kolomnya. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya penampang kolom seperti ini, ya, diketahui dimensinya, ya, kemudian di dalamnya ada tulang terpasang, itu secara sederhana kalau kita mau cepat bisa kita gambarkan diagram interaksi kolomnya, ya. Jadi minimal, ya. Minimal diagram interaksi kolom itu ada 4 titik, ya. Ini daerah sini, ya sebentar. Sebelum itu diagram interaksi kolom itu adalah ya diagram yang menghubungkan antara kemampuan gaya aksial dan momen dari penampang kolomnya. Jadi dia kurva. Ya. Kurva sebelum datarnya momen nominal, kemudian vertikalnya adalah gaya aksial. Nah, jadi kolom itu dia mempunyai kemampuan untuk menahan gaya aksial dan momen. Nah, nanti kalau kita gambarkan, ini kurvanya selubungnya. Jadi sederhananya, ini batas aman kolom itu untuk menahan beban, ya, gaya aksial dan momen. Jadi kalau beban yang bekerja pada kolom itu kombinasi gaya aksial dan momennya masih berada di dalam kurva ini, ya misalnya kita plotkan masih berada di dalam kurva ini, artinya kolomnya aman. Ya. Jadi kalau plot kombinasi antara beban vertikal dan momennya berada di luar ini, ya berarti penampang kolomnya tidak aman. Nah, untuk menggambarkan diagram interaksi kolom, kita minimal harus punya 4 titik. Nah, yang pertama, titik ini. Ya, pada titik ini berarti apa? Ya, aksialnya ada, momennya 0. Ya. Titik ini tekan murni. Ya. Tekan murni, kolomnya menerima tekan, kemampuan tekannya di situ. Kemudian titik kedua, di bawah ini, tarik murni. Jadi kalau dia kolom menerima gaya tarik, ya, nah ini batas kemampuan tariknya. Kalau tarik murni, tekan murni kan hanya gaya aksial saja, momennya tidak ada. Kemudian ada titik ketiga yang di sini, ya kondisi balance, ya kondisi pada saat betonnya hancur, artinya regang betonnya mencapai 0,003 dan tulang tariknya leleh pada saat bersamaan, ya. Jadi ini kondisi ideal. Pada kondisi ideal itu di sini dia, ya, titiknya. Dan kemudian lentur murni. Lentur murni itu di sini, lentur murni artinya dia hanya menerima beban lentur saja, momen, gaya aksialnya adalah 0. Jadi di titik ini. Jadi kalau kita punya 4 titik, bisa kita hubungkan ke 4 titik itu. Kita tarik dari ini, dari aksial ke ini. Kondisi balance, ya kondisi balance, kemudian ke lentur murni, dan ketarik murni. Ya, itu sederhananya. Tapi sebetulnya, ya, sebetulnya kan kurvanya berbentuk kurva mulus gitu ya. Ya. Jadi kalau kurva itu kan titik-titik yang dihubungkan. Semakin banyak titiknya yang kita hitung, berarti kan kurvanya semakin mulus. Ya. Tapi sebetulnya kita butuhkan hanya di daerah sini. Pada kondisi lentur murni. Jadi, ya nanti dilihat saya di simple text itu ada filenya. Pada kondisi lentur murni. Oke, pada kondisi lentur murni ini. Dilihat aja nanti. Oke. Nah, kemudian momen nominal baloknya, ya. Jadi nominal baloknya juga bisa kita hitung, ya.
pindah lagi ke yang tadi. Di sini. Jadi, ya, gimana cara menghitung lentur murni? Di sini. Ya, ini penampangnya tadi penampang balok ya. Biasanya notasinya B, tingginya adalah H. Tulangan tadi ada tulangan tarik nih di bawah, ada tulangan tekan. Tulangan tarik misalnya AS ya. Tulangan tekan adalah AS aksen nih. Kemudian di sini ada tinggi efektifnya D. Di sini ada apa? Di sini ada penutup beton. Ya. Jadi cara menentukan atau cara menghitung momen nominal, ya ini sama nih untuk balok dan kolom tadi. Prinsipnya kita gunakan strain compatibility atau kompatibilitas regangan. Jadi kita harus tahu dulu letak garis netralnya, garis netral penampang, balok dan kolom. Ini tinggi tulangan tegarik dan tinggi tulangan tekan. Nah, dari sini bisa kita gambarkan diagram regangannya. Nah, pada kondisi ultimate ya, regangannya kita anggap momen positif, berarti ini daerah tarik di bawah. Tekannya di atas. Jadi semua yang berada di bawah garis netral itu daerah tarik. Yang berada di atas garis netral itu adalah tekan. Nah, kalau kita gambarkan diagram regangannya, seperti ini. Beton, karena beton itu dianggap lemah menahan tarik, ya, berarti walaupun beton itu mampu menahan tarik sebesar berapa? 0,4 ya, kata reaksi aksen. Tapi itu untuk perhitungan praktis diabaikan, sehingga tarik pada beton itu diabaikan. Nah, kemudian tekan di atas, ya tarik beton diabaikan sehingga tarik hanya ditahan oleh tulangan. Kemudian tekan di atas, tekan itu ditahan oleh beton dan tulang tekan. Jadi kalau digambarkan diagram regangannya seperti itu. Sini. Jadi sekali lagi ini ceritanya pada kondisi ultimate ya, pada kondisi runtuh. Di sini regangan tulangan, tarik epsilon S. Ya. Pada kondisi ultimate dia dianggap sudah leleh, nilainya harus lebih besar atau sama dengan regangan leleh. Regangan leleh itu adalah mutu tulangan dibagi dengan modulus elastis beton. Ya. Kemudian pada kondisi ultimate betonnya sudah menerima regangan. Regangan beton itu dibatasi sebesar 0,003 ya. 0,003. Nah, kemudian berikutnya di sini juga ada regangan tulangan tekan epsilon S. Epsilon S aksen. Nah, berapa besar nilai regangan epsilon S ini? Apakah sudah leleh atau belum? Ya, nah nanti dicek ya pada kondisi kompatibilitas regangannya, itu harus dicek itu. Biasanya ya, kalau desainnya optimal itu
tulang tekan itu belum leleh ya. Tegangan tarik sudah leleh. Kemudian betonnya 0,003. Jadi ini diagram tegangan ya. Tegangan. Nah, berdasarkan diagram tegangan, itu kita gambarkan diagram tegangan ya. Tegangan dan gaya-gaya dalam. Tegangan dan gaya-gaya dalam. Ya. Jadi di bawah tadi tarik, tarik ditahan oleh tulangan tarik. Jadi di sini ada gaya tarik tulangan. Ya. Notasinya biasanya T. Ya. Kemudian arahnya aja. Arahnya kita pindah dulu. Coba arahnya ke sana T. Tarik, kemudian di atas tekan. Tekan ditahan oleh beton pertama. Jadi ini ada ya, blok tekan beton. Besarnya ya kalau width-nya itu lebarnya 0,85 cm. Tinggi blok tekannya adalah A, ya. Tinggi blok tekan A, kemudian tinggi garis netral itu adalah C kecil. Nah, kemudian akibat dengan tekan akan timbul gaya tekan. Gaya tekan oleh di beton biasanya notasinya C. Kemudian di sini ada tulangan tekan, jadi dia juga menerima gaya tekan pada tulangan. Notasinya di sini adalah CS. Ya. CS. Nah, jadi berdasarkan prinsip kompatibilitas tegangan ini, ya, jadi pada kondisi apa? Kondisi balance itu kan jumlah gaya horizontal. Sigma gaya horizontalnya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini gaya horizontalnya ada T, C, dan CS. Berarti ya T ya, kurang dengan C kurang CS sama dengan 0. Atau ya, T sama dengan ya, C ditambah dengan CS. Jadi gaya tarik pada tulangan itu sama dengan gaya tekan beton ditambah dengan gaya tekan pada tulangan. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung besaran masing-masing T, C, dan CS-nya, nah momennya bisa kita hitung. Momen adalah gaya kali jarak. Momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Jadi ini gaya-gaya dalam ini bekerja pada penambang beton. Jadi kemampuan beton untuk menahan gaya, ya, kemampuan beton untuk menerima beban, sehingga itu namanya momen nominal. Ya. Momen nominal itulah gaya kali jarak. Berarti gaya dalam ini T, C, dan CS dikalikan jaraknya ke ya, garis netral. Jadi misalnya jarak dari T ke garis netral ke Z1 misalnya. Ya, jarak dari gaya tekan beton ke itu misalnya Z2 atau sini. Kemudian gaya tarik tulangan ke bawah itu Z3. Nah, momennya ya tinggal dibuatnya bersama ini. P kali Z1 deh. Ditambah ya C dikali dengan C dikali Z2 ya. Z2 ditambah CS dikali dengan Z3. Ya. Kelihatan ya. Nah, itu.
Oke. Nah, berarti di sini poinnya apa? Poinnya ini ya, menentukan C nih, menentukan tinggi garis netral ya. Letak C ini di mana? Gitu. Berarti letak C tadi ya, itu bisa kita hitung dari persamaan ini. Dari T sama dengan ya, C ditambah dengan CS. Dari sini nanti keluar atau bisa kita hitung letak C-nya. Ya. Nah, sekarang ini tadi kita belum tahu ya, apakah ini, apakah dengan kondisi ini pada kondisi mutu beton dan tulang yang terpasang dengan mutu ini, pada kondisi ultimate-nya apakah regangan-regangan tulangan baik tarik dan tekan ini sudah leleh atau belum gitu ya. Nah, di situ ya agak apa yang trikinya, ya. Karena ini kondisi regangan tulangan ini nanti akan menentukan nilai C-nya itu ya. Jadi harus kita apa? Perhitungannya harus kita buat asumsi ya. Jadi berdasarkan asumsi biasanya. Kita asumsikan dulu. Ya. Jadi untuk menentukan tinggi gas netral itu kita asumsikan dulu. Ya. Buat asumsi ya. Asumsi ya. Misalnya satu, garis netral itu ya, garis netral itu biasanya ya, berada di antara posisinya ya, berada di antara tulangan tarik dan tulangan tekan dia. Jadi kalau dibuat persamaannya gimana tuh? C ya, tinggi garis netral itu berada di antara tulangan tarik dan tekan ya. Berarti C lebih besar dari apa? Dan lebih besar dari sini. Ya. C itu harus lebih besar dari ya di antara ini ya, posisi tulangan tarik dan tulangan tekan. Ya. Jadi kalau kita tahu DS-nya, DS itu penutup beton ya. Penutup beton daerah tarik, dan kita tahu D-nya, nanti C kita lihat. Yang kedua, regangannya kita asumsikan ya. Jadi pada kondisi ultimate, tulangan tarik ini sudah leleh. Berarti dia lebih besar dari epsilon Y. Nah, kemudian tulang tekan biasanya belum leleh ya. Tapi kita nggak tahu, ini kita asumsikan dulu. Jadi regangan tulang tekannya belum leleh. Ini buat asumsi. Ya. Nah, dari asumsi itu ya kita buat, kita hitung C dan CS gitu ya. C gaya tekan beton ya. Gaya tekan beton itu didapat dari apa? Didapat dari ini, luas penampang blok tekan beton ini dikalikan dengan lebar balok. Ya. Berarti ya masuk ke sini. C di luas penampang segi 4 ya. Luas penampang segi 4 ini berapa? Ya, tinggal dikalikan ya. Lebarnya tadi 0,85. Sen. Kalikan tingginya. Tingginya di sini A. Nah, dikalikan dengan lebar balok. Lebar baloknya di sini B. Ya. C. Kemudian T itu gaya tarik ya. Gaya tarik pada tulangan ya. Ya. Gaya tarik itu didapat dari luas tulangan dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tegangan pada tulangan. Jadi luas tulangan dikalikan dengan tegangan pada tulangan. Karena tadi dianggap regangan tulangannya sudah leleh, ya. Kalau sudah leleh maka tegangan pada tulangannya itu adalah tegangan leleh itu, FY. Jadi T-nya adalah AS dikalikan dengan FY. Nah, kemudian terakhir ini CS.
CS dari tegangan ya, tegangan pada tulangan tekan. Sama tegangan itulah gaya dikalikan tegangan. Ini gaya ya. Gaya tekan pada tulangan itu berasal dari luas tulangan tekannya. AS aksen dikalikan dengan tegangan pada tulangan. Karena tadi ini asumsinya tegangan tekannya belum leleh, maka di sini dikalikan dengan tegangan pada tulangan tekan. Nah, di sini dari prinsip hukum Hooke apa? Hukum Hooke apa? Modulus elastis ya, tegangan dibagi dengan tegangan gitu ya. Nah, berarti di sini tegangan berapa? Gaya modulus elastis dikalikan dengan tegangan. Jadi modulus elastis dikalikan dengan tegangan. Di sini gayanya dikalikan dengan modulus elastis tulangan ya, dikalikan dengan tegangan ini epsilon S aksen. Epsilon S aksen. Semakin rumit ini. Nah, berapa besar epsilon S aksennya? Gimana menghitungnya itu? Ya. Kalau di sini kan biasanya sudah dalam bentuk apa ya? Angka ya. Luas tulangan yang diketahui kan, mutu tulangan juga diketahui. Berarti ini sudah dalam bentuk angka. Nah, kemudian di sini luas tulangan sudah ada. Modulus elastis tulangan biasanya sudah didapatkan dari hasil uji tarik tulangan ya. Ya, biasanya sekitar 200.000 MPa. Nah, regangan tulangan nah, seperti apa? Regangan tulangannya ini dihitung dari ini. Diagram segitiga ini sama segitiga yang ini. Ya. Ya. Lebar di atas kan 0,003 ya. Ya. Tingginya C belum diketahui. Kemudian posisi tulangan tekan biasanya sudah diketahui dari gambar. Dari gambar diketahui. Ya. Untuk betonnya. Ya, jadi kalau kita buat apa? Samaannya epsilon S aksen 0,003 ya. Ini tingginya DS aksen dalam bentuk angka sudah. Kemudian C yang belum dicari itu. Ya, berarti gimana? Masuk ke sini ya. Berarti yang dicari apa? Epsilon S aksen dibagi apa? 0,003 gitu ya. Sama dengan berapa? Epsilon S aksen dibagi dengan 0,03 sama dengan ini. C dikurangi dengan DS aksen dibagi dengan C ya. Yang diminta itu adalah epsilon S aksen ya, berarti apa? 0,003 kali C dikurangi dengan DS aksen dibagi dengan C. Masuk ke sini ya, substitusikan ini epsilon S aksennya. Sehingga nanti di sini persamaannya dalam bentuk apa? CS sama dengan angka gitu. Angka ya, angka ya. Luas tulangan angka. Modulus elastis tulangan adalah 200.000 dikali 0,003 kan angka. Kemudian dalam kurung apa? Kurung C dikurangi dengan DS-nya dulu angka. Kemudian dibagi dengan C. C-nya berarti yang belum diketahui di sini adalah C. C adalah tinggi tekan.
Letak garis netral. Nah, kemudian dari C tadi juga sama di sini. Mutu beton diketahui ya biasanya. Kemudian lebar balok ada. Kemudian A. A itu tinggi blok tekan beton. Itu biasanya kalau dilihat dari SMI, A itu adalah fungsi dari beta 1 dikalikan dengan C. Ya, jadi ini konstanta. A sama dengan beta 1 dikalikan dengan C. Jadi angka dikali C. Ya. Tergantung pada mutu beton ya. Nanti dia jadi SMI. Nah, jadi kalau disubstitusikan ini ke sini, 0,85 usia sen dikalikan dengan B lebar baloknya angka, dikalikan dengan beta 1 dan C. Jadi di sini persamaannya dalam bentuk itu dikalikan dengan C. Ya. C. Oke. Sehingga dari persamaan ini, ya kalau dimasukkan ke sigma gaya horizontal tadi, ya, berarti kan apa? T. T-nya angka ini sama dengan C. C besar ini dalam bentuk apa itu dikalikan C ditambah CS, ya sama dengan angka dikalikan dengan C dikurangi dengan DS aksen per C. Sehingga sini dari persamaan ini keluar satu bilangan yang belum diketahui ya, C. Nah, nanti ini bisa diselesaikan. Sehingga dapat C adalah tinggi garis netral. Oke, jadi kira-kira gitu apa urutan perhitungan apa nominal. Baik untuk beton apa kolom maupun balok. Ada pertanyaan? Coba di sini satu. Oke. Oke. Kalau tidak ada, lanjut lagi. Nah, kalau tidak ada tool berikutnya, ya perhitungan sederhana berikutnya, ya tanpa kita lakukan analisis struktur, bisa kita cek ya urutan kejadian yang terjadi pada elemen struktur itu, mana yang rusak lebih dulu itu dengan menggunakan ini prinsip hierarchy of strength analysis ini. Ya. Ini prinsip perhitungan ini diusulkan oleh Pampanin tahun 2007. Pampanin tahun 2007. Jadi intinya ya hierarki strength ini ya prosedur sederhana untuk mengevaluasi ya, kekuatan gaya-gaya dalam. Dari situ nanti kita bisa mendapatkan sequence atau urutan kejadian pada bagian struktur itu, bagian mana yang rusak lebih dahulu. Jadi tadi kalau kita tinjau join balok kolom, di situ ada bagian kolom, gitu ya. Ada balok, ada join. Ya. Kemudian kalau dia diberi beban, berdasarkan gambar ini nanti bisa kita dapatkan apakah yang rusak lebih dahulu itu adalah kolomnya, balok, atau join. Nah, kemudian nanti rusaknya bisa kita tentukan apakah dia rusak akibat lentur maupun geser. Itu ya. Nah, prinsipnya
prinsip dari hierarki strength itu, ya kita menggambarkan grafik ya, grafik hubungan antara momen dan beban aksial. Jadi kurang lebih sama dengan tadi diagram interaksi tadi. Jadi rumus-rumusnya sudah ada ya, jadi tinggal kita input saja ke dalam rumus tadi. Dasarnya sekali lagi gambar as-built drawing ya. Jadi kalau kita punya gambar as-built drawing ya, ada datanya itu. Berdasarkan as-built drawing itu kita lakukan pengujian di lapangan ya. Artinya kita harus tahu butuh beton existing-nya ya. Mutu beton existing kan bisa didapatkan dari uji hammer, walaupun hammer test itu tidak mewakili kuat tekan beton, itu hanya mengukur ya kekuatan di permukaannya, maka biasanya dilengkapi dengan core drill, untuk mendapatkan mutu beton. Dan kemudian tulangan biasanya ada dokumen hasil uji tariknya. Nah, kalau bangunnya sudah lama, mungkin ada korosi segala macam, ya jadi kita harus lakukan uji UPV, ya, ke non-destruktifnya atau uji merusak. Uji merusak berarti kan tulangannya diambil, dipotong, kemudian dilakukan uji tarik. Itu untuk mutu tulangan. Kemudian posisi, ya kadang-kadang as-built drawing itu juga tidak mewakili kondisi sesungguhnya. Ya, as-built drawing itu ya kalau saya lihat biasanya cuma diambil dari dari gambar rencana ya. Gambar rencana di-copy dijadikan as-built drawing ya. Sehingga kalau dicek di lapangan ya as-built drawing-nya itu tidak menggambarkan gambar struktur yang setelah dibangun ya. Jadi perlu juga dicek posisi tulangan, tebal selimut beton sesungguhnya gitu ya. Jadi dengan bar locator ya, dengan rebar locator dengan scanner itu bisa kita dapatkan posisi tulangan ya. Posisi tulangan, tebal selimut beton ya, segala macam. Nah, dari situ nanti kita input ke persamaannya. Di belakang ada banyak rumus ya. Kemudian nanti ya intinya kita membuat gambar ini, kurva seperti ini. Jadi sekali lagi tadi kurva hubungan antara momen di sini, ya, momen dan gaya aksial. Ya. Jadi ini contoh aja ya. Jadi kalau kita punya penumpang join balok kolom, gambar tadi misalnya, nah nanti di situ bisa kita hitung kurva. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari atas ini, ya, beam flexural yield artinya kalau baloknya ya, rusak akibat lentur, artinya ini kapasitas lentur baloknya kurvanya seperti ini. Ya. Jadi di sini, misalnya di sini, momen lentur baloknya ya kapasitas lenturnya adalah ya, di antara angka ini. Berapa ini? Ya, kurang dari 70 gitu. Kemudian kapasitas geser baloknya, beam shear cracking-nya yang ini. Yang warna ungu ini. Ya. Kemudian satu lagi di bawah ini kolom shear cracking yang ini ya. Ya, jadi kapasitas geser kolomnya seperti ini. Kemudian nah joint shear cracking ada dua ya. Joint shear cracking ada dua nilainya. Yang warna biru ini. Kemudian joint shear cracking yang kedua yang ini. Ya. Jadi intinya yang kita hitung itu adalah ini beam flexural yield, beam shear cracking, column shear cracking, joint shear cracking ya. Nah, dari situ nanti kita upload ke kurva. Nanti bisa kita nilai misalnya
di kolom kita itu bekerja beban aksial 90 kN misalnya. Ya, jadi kalau beban aksialnya 90 kN, kita plot 90 di sini. Nah, di sini 90 kN. Nah, 90 kN itu nanti dia akan memotong kurva-kurva tadi, kurva warna biru, merah, coklat, ungu, dan hijau ini. Nah, titik perpotongan itu menunjukkan besar momen pada saat dia runtuh ketika diberikan beban aksial 90 kN. Ya. Dan urutan kejadiannya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita berikan beban 90, yang rusak pertama kali itu adalah yang ini. Karena dia paling kecil ya. Rusak pertama kali adalah di daerah join. Joinnya rusak akibat geser. Ya, join set cracking C1. Kemudian setelah rusak di join, dia akan rusak lagi ke ini, masih di join set cracking nomor 2. Ya. Kemudian berikutnya yang rusak adalah sini, ketemu yang ini, kolom. Ya. Ketemu join set cracking, jadi dia rusak di kolom. Setelah dari kolom, dia pindah ke balok. Ya. Baloknya rusak akibat geser. Ya. Beam shear cracking. Dan terakhir yang rusak adalah balok akibat lentur. Ya. Ya. Itu momennya. Jadi kalau kita tahu bentang baloknya, nanti bisa kita dapatkan bebannya kan. Berarti kan beban sama dengan momen yang di sini. Ini kan momen ya. Dibagi dengan bentang jarak beban. Nah, kalau diberikan beban yang berbeda, ekstrim misalnya, bebannya ini 90, kalau diberikan beban aksial di kolomnya 270, sini, diberikan beban 270, di sini yang pertama masih rusak di join, tapi bebannya berbeda. Dia rusak pada beban lebih tinggi tadi dari beban yang 90 kN. Ya, jadi kelihatan di sini perpotongan. Kemudian join circulating 2 di sini. Nah, dari join dia pindah ke, nah itu ya. Jadi kalau yang tadi 90 kN pindah ke kolom, ya. Pada beban 270 dia pindah ke balok dulu. Ya. Jadi baloknya di sini rusak akibat geser, beam shear cracking. Kemudian dari balok baru pindah ke kolom shear cracking, dan terakhir di sini bentur balok. Jadi sekali lagi kurva ini itu nilainya ya tergantung ke ya dimensi ya, tergantung kepada dimensi existing, join balok dan kolom, dan mutunya, mutu beton dan mutu tulangan. Jadi kalau dimensi penampang yang berbeda, nanti kurvanya juga yang berbeda nilainya. Jadi kita lihat dia sekilas rumusnya. Jadi sekali lagi untuk menggambarkan ini kita harus punya ya tadi gambar ya, sudah drawing. Jadi kalau ini misalnya kita menghitung ulang dari hasil eksperimen, ya biasanya sudah ada gambar lengkapnya. Nah, nanti yang dibutuhkan masing-masing pada balok, kolom, dan join itu ya, pertama dimensinya, ya. Dimensi lebar dan tinggi balok. Kemudian tadi bentang baloknya, LB itu bentang balok.
Kemudian ini tulangan terpasang gitu ya, dan luasnya. Kemudian tulangan gesernya, sengkang. Sama di kolom juga. Ya, tinggi kolom. Tinggi kolom itu maksudnya jarak dari tumpuan ke tumpuan, berarti tadi apa? Itu berasal dari setengah ya. Tinggi kolom lantai 1 dan setengah dari tinggi kolom di atasnya. Kemudian di sini dimensi kolom, berarti penampang kolom dari lebar dan tingginya. Kemudian tulangan di kolom ya, tulangan terpasang. Ya, jadi mungkin kalau tulangan terpasang berarti tulangan di kolom di sini. Seharusnya ada gambarnya. Kemudian sambungan joinnya di sini. Ya, join berarti kita bisa lihat nanti berapa lebar. Sorry, sana joinnya ya berarti tinggi, arah sana lebar. Dan kemudian sengkang ya, kalau di daerah join sudah ada sengkang terpasang, berarti luas sengkang terpasang berapa. Kemudian mutu beton dan mutu masing-masing tulangan. Didapatkan dari hasil uji kuat tekan dan uji tarik. Ya. Sekarang ya dari proses perhitungannya ini diambil dari ini. Diambil dari Pampanin dan tesis Genesio. Jadi ada 13 persamaan. Jadi kira-kira seperti ini persamaannya. Jadi yang pertama ya untuk menghitung kapasitas lentur, ya kapasitas lentur berarti di balok dan di kolom. Ya. Jadi ini M ya. MC berarti kapasitas lentur di kolom. Kemudian M-beam ya berarti kapasitas lentur di balok. Itu didapatkan dari persamaan ini. AS kali FY kali JB kalikan ini LB dikalikan dalam kurung HC dikurangi dengan HB dibagi HC dikalikan dengan LB dikurangi dengan HC. Jadi AS ini segala macam itu notasi-notasi ini ada di depan tadi ya. Ini ada di sini. Di gambar ini. Jadi nanti persamaan itu refernya di gambar ini, notasinya. Ya, apa itu LB, apa itu HC, HB dan HC, dan HC besar itu. Nanti refernya ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian ASFY, ya, jadi kalau di kolom berarti luas tulangan kolom dikalikan dengan mutu tulangan kolom. Kalau di balok M-beam ya, berarti tulangan di balok dikalikan dengan mutu tulangan balok. Yang berikutnya yang kedua, ini kapasitas geser. Ya. Kemampuan geser balok dan kolom. Ya, jadi rumusnya sama ya. Jadi kapasitas ini kolom, ini beam, balok, shear itu digeser, ya. Didapat dari ya, HC per LB, ini dikalikan dengan HC dikurangi dengan HB, dikalikan dengan VR. Ya. Dikalikan dengan VR. VR itu gaya gesernya itu ini, ya, gaya geser di kolom, kalau untuk menghitung kolom, ya, dan gaya di balok nanti kalau untuk menghitung balok. Ya.
HC LB ini besar C, LB dan ini itu ya sama tadi, itu refer ke gambar ini. Kemudian V, nah ini. V ini dihitung dengan persamaan 3. Persamaan 3 ini. 0,1 dikali nu 1 kali K ya. Kali 100 dikali B. Oh, banyak sekali persamaan. Kali FC pangkat 1/3 dikurangi dengan 0,12 FAB ya. Dikalikan dengan WB dikalikan dengan HB dikurangi dengan C. K, ini K dihitung dengan persamaan 4. Kemudian Nu1 ada ya, Nu1 di belakang. Nu1 nanti dilihat di apa? Di Excel-nya ini ada ya, urut-urutannya. Di Excel tinggal hitung aja nanti. Kemudian row B itu rasio tulangan di balok atau di kolom nanti. Rasio tulangan berarti AS ya, dibagi dengan AS atau luas tulangan dibagi dengan penampang, luas penampang kolom atau balok. Kemudian ini FC berarti mutu beton. Pangkat 1/3 dikurangi dengan 0,12 kali FAB. Ya, FAB di sini axial stress di balok. Jadi biasanya di balok itu nggak ada gaya aksial ya. Tegangan aksial juga berarti tidak ada. Nah ini 0 biasanya. Ya, dari di balok. Kalau di balok berarti nanti ini bagian ini adalah 0. Ya. Kemudian dikalikan dengan WB, dikalikan dengan HC, AB kurang C. Nah, kemudian kalau di kolom itu kan ada beban aksial, ada gaya aksial juga. Sehingga tegangan aksial di kolom nanti ada. Nah, itu harus dihitung. Ya. Bedanya untuk kolom dan beam itu nanti di sini ya. Jadi kalau balok, kalau menghitung V balok, ini 0. Ya. Kalau menghitung V kolom, nah nanti ini besarnya tergantung kepada berapa gaya aksial yang bekerja di kolom. Gitu. Sekali lagi. Ya. Kemudian berikutnya kapasitas geser di kolom. Ya. Kapasitas geser di kolom dihitung dari persamaan ini. HC dikurangi dengan HB per 2. Dikalikan dengan V ya, di kolom. Ya. Nah, tadi ada Nu1. Nu1 tadi 0 ya. 0 ya. Nilainya 0 kalau untuk beton normal. Ya, berarti kalau 0 berarti semua di sini 0 ya. Di sini 0. Kalau balok tadi dengan apa? Gaya aksial di balok juga 0 ya tidak ada berarti. Di sini 0. Nah, kemudian ya sebanyak sih 13. Kapasitas geser di join ya. Tadi kalau di kolom ini di join. Di join ini persamaannya. Ya, tinggal masuk di sana. Yang di sini P ya, gaya geser di join. Gaya geser di join dihitung dengan persamaan ini. 8. Gaya geser di join persamaan 8. Itu inilah penampang joinnya. Lebar dan tinggi join dikalikan dengan ya, akar
Ini ada PT kuadrat dikurangi PT dikali FAC ditambah 2 FAC. PT itu dengan persamaan 9. PT itu persamaan 9. Di sini semua sudah ada. Nah, kemudian dikalikan dengan, di sini ada FAC. FAC tadi di depan ya, gaya geser, gaya aksial yang bekerja di kolom ya. Kalau C ini gaya aksial yang bekerja di kolom. Nah, kemudian berikutnya ini tadi gaya geser. Yang geser pertama ini untuk kondisi kalau joinnya tidak tulang geser sama sekali. Ya, jadi pada struktur lama itu biasanya dia tulang geser, dia ada sengkang. Nah, untuk kasus kalau joinnya itu ada tulang geser, maka di sini dihitung berdasarkan kasus 1 jika tulang gesernya leleh, tulangan geser joinnya leleh itu dihitung bersama 10. Kemudian kasus 2, kalau ini kasus 1 berarti kalau tulang geser leleh berarti sengkangnya rusak lebih dulu ya. Ya, joinnya itu sengkangnya leleh. Kasus 2 ya. Kasus 2 kalau betonnya yang rusak lebih dahulu ya. Jadi kasus 2 compressive crushing of concrete in joint core ya. Jadi kalau betonnya rusak lebih dulu ya, berarti dihitung yang bersamaan 12 dan 13 ini. Ya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah ya. Ya, nanti dapat gambarnya seperti ini. Poinnya kita menggambarkan kurva ini. Ya, jadi kalau kurvanya tadi sudah kita dapatkan atau kita gambarkan, ya nanti bisa kita simpulkan ya mode keruntuhannya. Ya, jadi yang pertama kali ya. Jadi kalau beban 150, dia rusak dulu di join. Ya. Kemudian yang kedua, rusak di balok akibat geser. Ya. Kemudian ketiga nanti dia di kolom geser, dan keempat lentur, ya, lentur di balok. Nah, bebannya ya, kalau kita tahu momennya di sini, bebannya kan bisa kita hitung. Ya. Jadi nanti dia rusak bebannya berarti dari 5 ini, berarti yang paling rendah ya. Berarti dia rusak di join pada beban 20,86 kilonewton misalnya. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Sampai jam 12. Ada pertanyaan? Ya.
Saya rasa tidak ada. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.